Saudara, situasi di Kota Jayapura, Papua kembali kondusif usai aksi simpatisan Gubernur Papua Lukas NMB yang jadi tersangka kasus dugaan gratifikasi. Aktivitas perkantoran dan sekolah kini kembali berjalan normal. Sejumlah jalan dan pusat perbelanjaan di Kota Jayapura yang sempat tutup karena aksi demo sudah kembali dibuka. Bahkan aktivitas perkantoran dan sekolah juga sudah kembali berjalan seperti biasa. Untuk memastikan kondisi di Kota Jayapura tetap aman dan kondusif, Polres dibantu Brimob Nusantara menjaga keamanan, saudara. Selain itu, polisi akan menggandeng para tokoh di Jayapura untuk mengimbau warga tetap menjaga kedamaian di Kota Jayapura. Polisi juga akan melakukan patroli rutin di sejumlah titik. Dan saudara, lebih lengkap soal pengamanan di Jayapura, kita bergabung dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal. Selamat siang Pak Kabid Humas, Pak Ahmad. Selamat siang, Mbak. Baik, dengan Niluh di studio, Pak. Saya ingin tahu dulu Pak, situasi paling terkini di sana seperti apa, Pak? Ya, Mbak Lulu. Alhamdulillah untuk situasi di Kota Jayapura sebagai pusat ibu kota provinsi Papua cukup kondusif ya. Memang kemarin hari Selasa masyarakat Papua yang dorong Chef Pak Lukas NMB melaksanakan orasi di Kota Jayapura. Namun demikian kegiatan juga cukup kondusif karena satu hari sebelumnya pihak Korlap bertemu dengan Kapolres Kota Jayapura dengan para pejabat untuk memberikan masukan dan kita bicarakan untuk bagaimana proses unjuk rasa nantinya bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah mereka komitmen dan mereka sepakati bahwa unjuk rasa itu kemarin dimobilisasi dengan mobil yang tersedia. Tidak ada jalan kaki, terus tidak ada lomas, terus tidak ada yang menggunakan sepeda motor. Bahkan mobil yang digunakan ada stiker khusus. Hal ini apa? Untuk mengantisipasi adanya kelompok-kelompok yang ingin menciptakan situasi Papua tidak kondusif. Itu yang kita coba bangun dan alhamdulillah komitmen itu terwujud. Oke, Pak Kabid, kabarnya ada 14 orang yang ditangkap oleh Polda Papua. Terkait apa itu, Pak? Ya, jadi pada saat hari Selasa pagi kita sudah siap dari pukul 05.30 kita sudah standby di beberapa titik untuk mengantisipasi aktivitas masyarakat, baik masyarakat yang akan melaksanakan UNRAS maupun masyarakat yang akan melaksanakan aktivitas kesehariannya. Jadi memang ada beberapa ruko dan kedai yang dibuka, ada juga yang ditutup, ada untuk sekolah-sekolah di pinggiran kota memang masuk, tapi di tengah kota yang dimungkinkan ada mobilisasi massa itu tutup kemarin. Jadi kita lakukan penyekatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua warga yang akan menuju ke kantor DPRP. Di depan DPRP tersedia di sana adalah Taman IMBI. Taman IMBI masyarakat Papua datang di sana untuk menyampaikan orasinya. Gitu. Nah, yang ditangkap itu? Kita lakukan penyekatan, ada beberapa warga yang ada beberapa warga ternyata dia memiliki benda tajam. Sesuai dengan sepakatan tidak ada yang bawa benda tajam. Ada ketapel, ada benda tajam, bahkan kita waktu lakukan razia sepeda motor itu oleh pemiliknya ditinggal. Sepeda motornya ditinggal, pemiliknya lari dan kita temukan di dalam box itu ada bom molotov atau sejenis bom ikan. Nah ini kan tentu juga menjadi catatan bagi kami. Mereka ini siapa Pak? Kelompok mana? Apakah bagian dari komunikasi kita? Apakah mereka bagian dari apa namanya? Jadi kita masih silakan Pak Kabid. Kita masih kita dalami. Jadi ketika kita lakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang yang kita tangkap itu, memang dia untuk jaga-jaga nanti kalau ada keributan dan sebagainya. Hampir rata-rata dominan namun artinya mereka simpatisan ya Pak? Pemilik bom itu kan melarikan diri ya. Iya, simpatisan Bapak Lukas ya. Terus kemudian kemarin kita kembalikan ke keluarganya, dilakukan pembinaan lebih lengkap. Kita sudah lengkapi administrasi penyidikan, namun demikian kita coba karena kita tahu bahwa kondisi masyarakat Papua yang seperti ini, jadi dalam beberapa aspek kita harus memperhatikan hal itu. Pak Kabid, sejauh ini karena
pemeriksaan terhadap Lukas NMB, Gubernur Papua ini masih akan terus dilakukan oleh KPK. Adakah koordinasi KPK yang dilakukan dengan Polda, Pak, terkait dengan pemeriksaan Gubernur Papua ini? Iya, tentu koordinasi selalu dilakukan. Bahkan kita juga dapat informasi di minggu depan KPK akan melaksanakan panggilan ulang. Oke. Ya. Namun demikian kita juga lakukan kegiatan-kegiatan kepolisian secara humanis. Oke. Kita lakukan patroli secara skala sedang dan besar untuk memastikan kepada seluruh masyarakat yang ada di tanah Papua memang merasa aman bahwa di sini ada Pak Polisi, ada Pak Tentara yang akan melindungi kita semua yang ada di tanah Papua. Pak Kabid, adakah mungkin komunikasi soal pemeriksaan akan dilakukan di Polda Papua misalnya? Karena itu juga biasa dilakukan oleh KPK. Pada prinsipnya kami siap untuk membantu. Tapi ada komunikasi itu, Pak? Ada pernyataan yang muncul dari KPK soal itu? Mungkin pemeriksaan dilakukan di Polda Papua? Kita masih menunggu informasi lebih karena pemanggilan kan belum disiapkan ya. Jadi KPK sedang merencanakan untuk memanggil di minggu depan. Namun kita sudah siap apapun yang dimintakan oleh KPK karena kita untuk backup untuk menegakkan hukum. Ini kan belum finish untuk proses hukum. Ini kan dari awal daripada dugaan melakukan pidana. Baik. Perjalanan kan panjang mulai. Baik, Pak Kabid Humas Polda Papua, Pak Kombes Ahmad Mustafa Kamal, terima kasih atas informasinya di Kompas siang hari ini. Sehat selalu, Pak.